Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Bak kabar Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Minim lowongan, pencari kerja kecewa dengan bursa kerja yang digelar di Snakerin Padang. Preman Pasar Siteba diringkus polisi karena kerap mengancam pedagang. Pencuri seng yang telah menjadi target operasi diringkus polisi. Beginilah suasana di Gedung Youth Center di pusat Kota Padang, tempat dilaksanakannya bursa kerja oleh pemerintah Kota Padang. Gedung yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan ini ramai didatangi pencari kerja. Kaira, salah seorang pencari kerja lulusan sebuah perguruan tinggi negeri di Padang, mengatakan ada keanehan yang dirasakannya selama bursa kerja ini digelar. Di situs online dikatakan ada lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Namun ternyata yang membuka lowongan kerja tidak sebanyak itu. Sebab sejak tahun sebelumnya, ia mengikuti dan melamar kerja di bursa kerja. Namun tidak ada panggilan dari perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Selain itu, ia juga merasa bahwa bursa kerja yang dilakukan pemerintah hanya formalitas kegiatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Industri Padang di akhir tahun. Tapi setelah dilihat-lihat lagi ternyata katanya ada 1.000 sekian job yang buka, cuman pas dilihat-lihat lagi nggak segitunya, dan kebanyakan yang buka tuh sales kayak gitu Pak. Gitu sih, kayak kalau bisa sih ada yang lebih dari itu, dan rasanya tuh kayak formalitas kali ya kita bilangnya. Aku UNAN, ADM Publik. Kerja belum, tapi waktu itu masuk lamaran udah pernah ada panggilan interview, tapi habis itu udah di ghosting aja. Hal senada juga dikatakan oleh Revan, pencari kerja lainnya. Menurut sarjana teknik mesin ini, meski ia tahu peluang kerja sangat kecil di Padang, namun ia berharap dengan kompetensi ilmunya bisa diterima bekerja di perusahaan mana saja, yang penting tidak menganggur. Kalau untuk itu, walaupun kecil, ya berusaha bersaing sama untuk bisa mendapatkan kerja di Padang, walaupun potensinya cukup minim. Dan juga mungkin mencoba juga untuk berusaha untuk melamar kerja di luar Padang juga mungkin juga. Teknik mesin, Pak. Teknik mesin dari Universitas Negeri Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mencatat lebih dari 2.000 pencari kerja yang datang ke bursa kerja ini. Dan masih banyak lagi yang sedang mengurus kartu pencari kerja. Saya pikir sampai hari kedua ini kalau di data kita itu sudah mencapai 2.000-an. Ya, tapi hari ini masih ramai di kantor untuk melaksanakan AK1 pendaftaran. Jadi ada 1.400 lowongan kerja yang dibuka untuk November tahun ini. Rata-rata perusahaan yang paling banyak itu mendominasi di bidang apa, Pak? Rata-rata marketing. Pada bursa kerja ini, ada 50 perusahaan ternama yang membuka lowongan pada bursa kerja yang dilakukan di Gedung Youth Center Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Musim penghujan dan cuaca ekstrim, terjadi peningkatan kunjungan pasien di Puskesmas Alai hingga 2 kali lipat. Rahmi, salah seorang pasien dengan keluhan demam mengatakan, hampir 1 pekan belakangan, ia merasa kurang enak badan. Badannya terasa demam, disertai sakit kepala, dan mata terasa perih. Sekarang saya merasa pilek, batuk, dan demam dikarenakan hujan. Di saat saya pulang dari kampus, dalam seminggu terakhir ini saya sering kena hujan, karena pulang kuliah hujan-hujan. Iya, sekarang saya tidak bawa mantel ke kampus, jadi kadang pulang hujan-hujan gitu.
alergi cuaca dingin juga. Kadang suka ada bentol-bentol juga. Kadang kalau kena air hujan atau dingin. Kadang kalau cuacanya sering kena hujan jadi sakit. Hal yang sama juga dikatakan Aprilia, seorang karyawan swasta. Dia mengatakan tenggorokannya terasa kering, meski telah banyak minum air. Selain itu, Aprilia juga menderita batuk dan flu. Akibat penyakit yang dideritanya, ia terpaksa minta izin tidak bekerja ke kantornya karena ingin berobat. Batuk, demam, flu sering bersin-bersin lah. Terus kerongkongan tuh sering gatel-gatel. Sempat juga kena hujan kan, mungkin karena cuaca mungkin. Udah 2 hari inilah. 2 hari. Iya. Saya pergi berobat. Kerja. Tetap kerja. Ya, ini baru ambil libur. Menurut Kepala Puskesmas Alai, dalam sebulan terakhir terdapat peningkatan kunjungan pasien yang signifikan. Penderita ISPA mencapai lebih dari 500 orang per bulan. Biasanya hanya separuh dari total angka itu per bulannya. Tidak hanya ISPA dan demam, namun ada juga pasien yang mengeluhkan diare sebanyak hampir 40%. Musim hujan ini di Puskesmas Alai kita dari mulai Oktober itu ya penyakit saluran pernapasan baik itu akut nasofaring itu 452, akut faringitis 90. Jadi semuanya 552 itu sangat meningkat sekali. Terus diare yang ditakutkan ya musim ini juga 38 orang. Di saat cuaca musim penghujan seperti sekarang ini, Puskesmas mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mencegah diserang penyakit seperti demam, batuk, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Robiham melaporkan dari Padang. Hingga saat ini, Robi, pria yang berusia hampir setengah abad ini, masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Robi ditangkap warga pada Selasa malam karena ketahuan mencuri sebuah telepon genggam. Robi sendiri nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap tangan mencuri telepon genggam di rumah seseorang di kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Beruntung nyawa Robi berhasil diselamatkan setelah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang tiba di lokasi dan mengamankannya. Peristiwa itu berawal saat korban curiga melihat pelaku masuk rumahnya dan tertangkap tangan mengambil telepon genggam. Korban kemudian berteriak sehingga menarik perhatian warga dan berdatangan untuk menangkap pelaku. Mendapatkan informasi dari warga, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang tiba di lokasi. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolresta Padang. Polisi juga menyita 1 unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan sementara terungkap. Ternyata, Robi merupakan residivis atas kasus pencurian di Pariaman tahun 2022 yang lalu. Pelaku nekat kembali mencuri dengan alasan kebutuhan ekonomi. Warga atau masyarakat telah mengamankan 1 orang pelaku berikut dengan barang bukti berupa handphone. Yang pelaku sesuai data yang kita dapat, si pelaku merupakan residivis untuk pencurian handphone juga tahun 2022 telah menjalani hukuman di Pengadilan Negeri Pariaman. Benar, pelaku berikut dengan barang bukti sudah kita amankan guna proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dipastikan polisi untuk kembali masuk penjara karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan, Padang. Untuk mengenalkan para pahlawan nasional, anak-anak Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari Pasaman dibawa mengunjungi Museum Tuanku Imam Bonjol yang terletak di Kecamatan Bonjol Pasaman pada hari Kamis. Sebelum masuk ke dalam museum, anak-anak dididik disiplin dengan dibariskan dan masuk ke dalam museum dengan tertib. Anak-anak dapat melihat peninggalan Tuanku Imam Bonjol seperti pedang, senjata, samurai, dan lainnya.
Terus yang lainnya? Patung kuda. Iya, patung Pisau. Terus apa lagi? tembak. Tujuan membawa mereka ke museum adalah untuk mengenalkan kepada mereka tentang sosok Tuanku Imam Bonjol, sekaligus memperingati Hari Pahlawan yang ke-80 tahun. Tujuan kami membawa anak-anak kita ke Malang dalam Hari 08 Pasaman ke Museum Tuanku Imam Bonjol ini. Tujuannya itu dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-80. Semoga anak-anak ini selalu mengenang jasa pahlawan yang ada khususnya di Kabupaten Kota ini. Jumlah murid kita yang dibawa ke sini yaitu sebanyak 57 orang. Museum ini sendiri berdiri tahun 1991, hampir 2 dekade setelah Tuanku Imam Bonjol ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Malabayang Hari Lubuk Sekaping dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November. Peninggalan sejarah seperti pedang, alat-alat senjatanya, pedang, tombak, ada ketapel besar, dan alat rumah tangga, pakaian adat. Diharapkan dengan mengenalkan sosok pahlawan nasional bisa menimbulkan rasa nasionalisme dan jiwa bela negara sejak dini kepada anak taman kanak-kanak tersebut. Fauzan melaporkan dari Pasaman.